Welcome to Jav Channel. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Biasanya kalau sasaran santet itu adalah orang menyantet itu karena dia merasa terganggu. Jadi ada unsur seperti itu. Ada sebab lah. Ada sebabnya Pak Ustadz. Ya, tapi sebabnya dia merasa terganggu. Orang menyantet itu adalah orang yang merasa terganggu. Apa saja. Umpamanya dia punya warung, dia merasa terganggu dengan warung-warung yang lain. Warungnya dia sepi, umpamanya warung sebelah sono rame, dia terganggu dengan rame itu. Dia iri dengan keramaian itu. Sehingga dia cari cara gimana warungnya yang rame-rame itu sepi, gantian warungnya dia yang rame. Nah, orang yang sasaran santet ini masih sasaran ya. Sasaran santet itu biasanya orang yang punya lapak ceritanya. Punya usaha ya. Punya usaha. Entah itu toko kelontong. Sukses atau tidak sukses tetap jadi sasaran. Iya, karena dia merasa terganggu aja dengan itu. Kan itu ya, dia merasa terganggu dengan itu. Ramenya warungnya. Ya padahal itu ya temennya sendiri, tapi ya namanya orang mata gelap kan gitu. Mumpung dia gunain sesuatu yang temennya nggak tahu, namanya. Kan jadi dia aman-aman aja. Sebenarnya. Mata gelap nih maksudnya apa Ustaz? Maksudnya nggak peduli istilahnya kan. Temennya juga nggak tahu kalau dia mau nutup tokonya temennya, mau bikin sepi toko temennya, mau bikin sepi warung temennya, kan begitu. Jadi dia mata gelap, mumpung ini nggak ada yang tahu, dan juga dari sisi hukum juga nggak ada hukumnya orang menyantet kan gitu, dia kerjain aja. Ini hukum dunia loh ya, tapi kalau di akhirat jelas. Orang yang menyantet ini adalah dia mencoba mematikan warungnya, mencoba mematikan tokonya agar sepi dengan ilmu-ilmu musyrik. Dan dia kalau bisa menjadikan warung atau toko temennya atau salon temennya dan sebagainya itu sepi, dia senang. Nah, orang ini adalah penyintas syirik. Penyintas itu yang mengalami dia perbuatan syirik. Siapapun orang itu melakukan perbuatan syirik, merasa apa yang digunain berhasil. Nggak usah santet, pelet namanya. Dia gunain peletnya. Wanita itu tertarik mati-matian dengan laki-laki itu. Nah, orang laki-laki itu pasti bangga dengan peletnya. Nggak mungkin dia nggak bangga dengan peletnya. Pasti bangga. Nah, orang yang punya pelet, siapapun orangnya, dia orang non-Islam atau dia Islam atau sholatnya tekun, dia dikategorikan oleh Allah Ta'ala syirik. Dia meminta bukan kepada Allah, tetapi pada jin pelet. Seperti itu. Jadi syirik itu seperti itu. Jadi dia meminta bukan kepada Allah Ta'ala. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bagaimana Islam itu mengajarkan tidak seperti itu. Apapun. Makanya mintalah sesuatu kepada Allah. Minta kepada Allah Ta'ala. Minta apa? Minta aja. Monggo silakan. Nah, di titik itu kita kembali lagi bahwa orang yang melakukan santet, pelet, guna-guna, teluh, itu orang itu syirik. Dan jika nanti nyawanya sudah di tenggorokan, dia coba bertaubat kepada Allah Ta'ala, insya Allah tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi hati-hati melakukan hal tersebut. Nah, bagi sasaran santet ini sendiri, yaitu tadi orang biasanya ya orang yang punya salon, yang punya warung, yang punya restoran, yang punya mall juga bisa. Misalnya bukan yang punya mall, yang punya gerai itu apa namanya? Gerai itu tempat stand ya. Gerai itu tempat. Bisa semuanya itu kena di titik-titik itu. Nah, disinilah sasaran dari sihir atau santet. Nah, bagi orang-orang yang terkena, gimana ini kenanya, mendeteknya? Mendetek itu sebenarnya gampang, cuma ya saya harus cerita apa adanya.
detek dari santet itu biasanya kalau di resto atau di toko atau di apa, itu sakit perut. Siapanya? Yang kena itu sakit perut. Oh, yang kena. Perut sebelah kiri ada keruel, ada yang gerak-gerak keruel atau sebelah kanan keruel. Nah, nanti kalau sudah agak lama, keruelnya nggak cuma di sebelah kiri tok atau kanan tok, dia sudah gerak menuju ke ulu hati. Kemudian gerak menuju naik sampai ke tenggorokan. Nah, itu ciri insya Allah sihir. Tetapi kalau ke dokter ya dibilang asam lambung. Ya nggak apa-apa, kan namanya nganalisa kan boleh-boleh aja. Tapi karena memang saya diizinkan pengalaman menangani hal tersebut, jadi paham bahwa itu santet. Yang gerak-gerak itu, itulah makhluk santetnya. Biasanya ular, sehingga orang yang kena santet bagian kiri itu nanti kalau kesurupan ya ular dia biasanya. Oh gitu. Seperti itu. Berarti jinnya siluman ular. Siluman ular. Jadi itu sasaran santet itu insya Allah seperti itu. Nah, bagi sedulur beriman yang punya toko, yang punya warung, yang punya gerai di mall, yang punya apapun, itu sasaran gampang untuk diserang. Nah, caranya biar nggak kena gimana? Nah, kuatkan iman kepada Allah Ta'ala. Iman itu jangan sekarang, jangan cuma sekarang maksud saya, terus gitu. enggak, sejak dulu harusnya. Nah, kalau ketinggalan saat ini baru sadar, yang dulu harus dikoreksi. Dia pernah masang susuk enggak? Nah, masang susuknya masih ada di titik itu, dia akan gampang kena sihir. Karena masang susuk itu juga musyrik. Masang susuk di sini, di sini, di sini, di sini. Agar apa? Agar orang itu tertarik sama dia. Nah, kan musyrik itu akhirnya. Nah, itu gampang sekali akan kena sihir insya Allah seperti itu. Nah, itu harus dimohonkan ampunan. Kalau bisa ya dilepas. Terus apalagi sering ke orang pintar, sering minum air putih, sama. Kenapa minta pertolongan sama Allah Ta'ala kok melalui air? Doalah, doalah kepada Allah Ta'ala, doa mohonnya apa ya, mohon yang baik-baik. Gak perlu pakai air, gak perlu pakai daun-daun, gak perlu pakai apa saja, enggak. Karena berdoa kepada Allah Ta'ala yang dilihat itu adalah iman seseorang sama amal soleh. Nah, orang-orang yang dia imannya kuat, amal solehnya itu juga banyak, ya insya Allah itu akan terhindar dari sihir, santet, teluh, guna-guna, pelet dan sebagainya. Nah, ini juga sama, jangan sampai pada saat dia buka warung rame terus, nah warungku ini rame gara-gara aku amalin ini. Sombong. Suatu ketika ada orang yang tidak suka naruh, kenalah ke dia, itu sombong. Tidak boleh. Karena tetap ramenya warung itu atas izin Allah, bukan kita. Tidak boleh seperti itu. Kalau sekarang Ustadz, jarang sekali orang sewa tempat untuk jualan karena investnya mahal gitu. Sekarang banyak orang online, Ustaz. Online. Jualan online, malah ini jadi tren. Tren anak muda nih jualannya online. Malah keuntungannya itu besar sekali. Apakah itu juga menjadi sasaran santet juga, Ustaz? Bisa aja kalau orang itu nggak suka. Orang nggak suka itu bisa. Nah, kalau online itu macam-macam. Kalau dia online memang dia berjualan biasa, tidak ada unsur sombong, tidak ada unsur bangga, enggak, dia jualan biasa, aman, insya Allah. Insya Allah dia akan, insya Allah tidak terkena penyakit ain sebenarnya. Tapi kalau orang online, dari kesombongan, cara ngomong itu kan kelihatan ya, orang online sombong itu kelihatan. Oh, ini dia ngomongnya merasa dirinya cantik. Oh, dia ngomong begini merasa dirinya artis. Oh, dia ngomong begini merasa orang itu di bawahnya. Oh, dia ngomong ini memang dia nggak punya adab, kan macam-macam nih. Nah, orang-orang ini insya Allah akan gampang sekali kena penyakit ain. Ustaz, terkadang Ustaz, kalau orang mempunyai hati hasad, hasut, dengki, orang baik pun kena santet, Ustaz, seperti yang Ustaz gambarkan, seorang Ustaz yang baik dan lain sebagainya, yang istilahnya baik semua, tetap aja ada orang yang syirik istilahnya. Syirik ini dalam artian iri ya, bukan syirik menduakan Allah. Syirik ini iri, dengki dan lain-lain, merasa dia terganggu dengan keberadaan orang tersebut. Apakah ini juga
menjadi sasaran juga orang baik ini, Ustaz. Orang baik yang mana? Yang diirin orang lain ini. Kalau memang dia baik, imannya bagus, ketakwaannya bagus, yang diungkapkan, diceritakan itu adalah sesuatu yang benar, baik, dan dia sudah mengerjakan. Berarti ini kan sudah benar di garis Allah. Nah, kalau sudah benar di garis Allah Ta'ala, orang ini akan dilindungi. Nah, orang yang syirik dengan orang yang baik ini diketawain oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia seorang muslim, diketawain. Dia nggak belajar dari orang baik ini, tapi dia syirik dengan orang baik tersebut. Sehingga memang dia ngomong tidak baik, tapi karena orang ini dia itu baik di hadapan Allah Ta'ala, lebih bagus imannya daripada orang yang syirik tersebut, dilindungi orang ini oleh Allah Ta'ala. Sehingga orang yang syirik tadilah yang akan menuai hasilnya nantinya. Bisa aja anaknya besok itu dibully, anaknya, dia pasti protes. Lupa bahwa dia itu hobinya bully orang lain. Lupa. Anaknya diejek, dia marah dia. Oh, dalam Islam kan nggak boleh, padahal dia sendiri itu sebenarnya dulunya ngejek saudaranya yang lain. Dia lupa. Nah, inilah diketawain sama Allah Ta'ala. Pada saat dia membuli orang lain, pada saat dia merendahkan orang lain, pada saat dia itu memfitnah orang lain, keluarganya diejek, ujiannya sih diejek, dia marah. Itulah sebenarnya dia tidak sadar bahwa dia itu nggak diapa-apain, baru diejek aja anaknya marah. Nanti ngomongnya kan, loh Islam kan harus menjaga keluarganya, lah kan lupa dia ngejek orang lain. Nah, orang ini rata-rata seperti itu. Kasus ini terjadi, baru dia itu reaksi. Dia lupa bahwa dia itu berbuat dosa di sebelum-sebelumnya. Orang tidak boleh seperti itu. Hidupnya manusia itu akan dilihat oleh Allah Ta'ala sejak dia mulai ada dalam kandungan sampai dia meninggal, itu urutan. Sehingga di titik-titik itu Allah itu akan memberikan nikmat dari karunia, memberikan nikmat, kemudian memberikan ujian, kemudian memberikan nikmat, memberikan ujian, nikmat, dan sebagainya. Di titik itu, apakah dia itu bersyukur atas nikmat Allah? Apakah dia gerutu dengan ujian-ujian Allah? Kan seperti itu, Jadi hidup itu sebenarnya kalau orang itu diberi ujian, diberi nikmat, ya nikmat itu juga ujian sebenarnya, diberi ujian dalam bentuk apapun oleh Allah Ta'ala, dia gerutu. Kalau nggak gerutu, kalau yang enak nih, kalau nggak enak, nggak cocok dengan dia, gerutu. Nah, orang ini dia akan mengarahkan hidupnya itu pada azabnya dia besok. Di kematiannya itu dia mengarahkan azabnya. Azabnya dia bikin sendiri. Nah, di titik inilah jangan. Makanya kalau ada orang yang baik, apakah dia kena sihir, selama dia imannya kuat kepada Allah Ta'ala, tauhidnya itu tinggi, kemudian amal solehnya banyak, insya Allah aman. Insya Allah aman. Jadi itu juga bisa dilihat oleh banyak orang-orang yang orang baik, kemudian difitnah. Apakah dengan fitnah itu kena penyakit ain? Dilihat aja. Kalau memang dia tidak, berarti yang memang besok akan mendapatkan musibah itu dia yang memfitnah. Tinggal ditunggu aja. Tinggal ditunggu aja. Insya Allah pasti Allah memberikan ujian bagi orang-orang yang senengannya fitnah. Orang yang seneng-senengannya mengadu domba. Orang yang senengannya merasa dirinya pandai. Merasa pandai itu kan ada ustadz ini salah sedikit dikomentari, ya, ini yang benar. Ada ustadz yang lain salah sedikit komentari, dia yang benar. Kan itu. Ustadz yang lain salah sedikit dikomentari, dia yang benar. Lah ini maunya apa ini orang ini? Orang ini maunya apa? Yang benar itu hanya milik Allah Ta'ala. Kalau saudaranya salah-salah sedikit, maafkan. Dia sendiri juga belum tentu dia dititipi oleh Allah Ta'ala pandai. Dia hanya keserimpet sedikit aja. Kenapa harus dibuka di YouTube? Begitu. Nah, orang ini dia akan menuju ke arah kematiannya sendiri. Kalau orang yang berbuat tidak baik itu atau berdosa itu, kalau Ustadz bilang diuji Allah, mungkin tepatnya diberi musibah sama Allah kali ya. Ujian itu kan ada musibah, ada nikmat sebenarnya, ya. Dua macam. Ada dua macam. Tinggal nanti kalau dia itu nggak ingat-ingat, ya kasih musibah sama Allah Ta'ala. Makanya kita harus ingat, jangan kita itu dengan perbuatan kita itu malah menjadikan azab di kemudian hari. Makanya diceritakan wala tulqu bi aidikum illa tahlukat. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu dosa nih ke dalam kebinasaan.
Sudah dijelaskan dalam Quran. Perbuatan sebenarnya, ya ini dengan kebinasaan. Berarti siapa? Orang itu mengantarkan matinya dia itu karena dosa-dosanya. Gitu. Allah mengizinkan dia mati dalam bentuk apapun istilahnya. Makanya kita harus berhati-hati. Kalau orang baik insya Allah dilindungi. Insya Allah dilindungi. Jadi bagaimana caranya? Kuatkan iman kepada Allah Ta'ala. Jangan minta bantuan kepada jin, kepada buku-buku, kepada daun-daun. Nggak usah. Jin itu takut dengan daun ini. Alah, buktiin aja bener apa enggak. Jadi harus bener, serius ini. Kalau jin takut sama Allah Ta'ala, benar. Makanya doalah, mohon kepada Allah Ta'ala. Hanya itu. Nah, di titik itulah kita harus belajar bagaimana cara kita itu untuk tidak terkena sihir. Belajarlah taat pada perintah Allah Ta'ala. Atiullah wa Rasul. Taatlah pada Allah dan taat juga kepada Rasulullah. Taat pada Allah, kerjakan perintah-perintah Allah dalam Quran, taat pada Rasul, kerjakan sunnah. Jadi kalau digabung, iya pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh Rasulullah dalam sirah nabawiyah sehari-hari itu. Nah, kita contoh, kita lakukan. Niat satu kalau baik, lillahi ta'ala. Ingat, lillahi ta'ala. Bekerja, niatkan lillahi ta'ala. Diuji, niatkan ujian ini lillahi ta'ala. Selesaikan dengan syariat agama kita yang baik. Jangan asal gabrus, marah, mau menangnya sendiri, ditekan orang sini, neken orang sini, ditekan, nggak mau, salah, nggak mau ngakuin salah. Kan begitu. Manusia itu rata-rata nggak mau ngakuin dosa. Karena dia udah tahu catatannya dari malaikat atid dia. Dia udah tahu, Ted, saya ada dosa enggak? Enggak, gitu ya. Makanya banyak yang ngakuin tidak berdosa itu karena dia sudah tahu catatannya dari malaikat atid. Izin tanya nih Pak Ustadz, apakah santet itu bisa salah sasaran gitu Pak? Misalnya ini mau nyantet orang tuanya yang sakit anak, itu kan pernah saya dengar seperti itu. Bisa nggak gitu tuh Pak Ustadz? Lah, saya nggak tahu. Tapi biasanya semuanya dikerjain. Oh, jadi gitu. Keluarga itu dikerjain. Semuanya ya. Semuanya. Jadi itu bisa aja semuanya yang diserang. Gitu. Bisa aja. Ini bisa ya. Ini perkiraan saya loh ya. Karena memang ada pernah saya nanggulangi sihir itu yang ngomong ini kena, ini saya kena, ini memang benar, tapi ya sudah. Situ hanya cuma sekedar berita, diselesaikan, selesai, alhamdulillah sembuh, selesai kalau menurut saya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran. Hati-hati, makanya kuatkan iman kita kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Ya, itu harus jelas. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi hanya mintalah kepada Allah. Jadi hanya menyembah kepada Allah. Kemudian minta kepada Allah Ta'ala, minta pertolongan kepada Allah, menyembah kepada Allah. Ini harus diketahui. La ilaha illallah banyak yang kita pelajari di dunia ini. Tidak ada Tuhan selain Allah, itu harus mengerti. Jadi jangan menuhankan uang, jangan menuhankan harta, jangan menuhankan jabatan. Ya, intinya seperti itu. Jadi ayo kita benar-benar belajar bagaimana kita diizinkan oleh Allah Ta'ala tidak terkena sihir. Iman kita kepada Allah Ta'ala harus kuat, ketakwaan kita kuat, amal soleh kita juga kuat. Niatkan lillahi ta'ala. Belajar untuk tidak ujub, riya, sombong. Belajar untuk tidak seperti itu. Bangga, ya perlu. Mudah-mudahan insya Allah kita dilindungi oleh Allah. Amin, 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 amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin.